apa ya? Kalau ngasih kepuasan terhadap pelanggan apa ya, jadi keputusan itu masih di sini, masih dicapai. Jadi lakukan proses survei, setelah lakukan proses survei report, setelah report kita cek data-datanya sama, slipnya bagus, nah kita bisa langsung memutuskan bahwa ini ACC, ini reject, atau ini di Hollywood. Kan ini nih sekarang tuh. Terus kalau misalnya untuk DP akan itu bisa dimulai pada minggu. Ayo, operasional tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ana Sakinatun Nisa SAKMM selaku pengampu mata kuliah Matematika Keuangan. Selanjutnya itu perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi atau studi kasus perbandingan dari antara dua bank, MUF dan Adira. Kredit motor dari MUF dan Adira. Baik. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anissa Rahmalia, yang kedua ada Sri Mulyani, yang ketiga ada Nursipa Novianti, dan yang terakhir ada Yulia Rahmawati. Baik. Dalam dunia keuangan, pengelolaan arus kas masa depan menjadi hal yang penting. Bahwasannya baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Salah satu konsep yang sering digunakan dalam pengelolaan tersebut adalah anuitas, yaitu serangkaian pembayaran atau penerimaan sejumlah uang yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks matematika keuangan, pemahaman terhadap anuitas sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan perhitungan nilai sekarang, present value, dan nilai yang akan datang, future value, dari suatu pembayaran berkala. Konsep anuitas banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada kredit kendaraan yang akan kita bahas, lalu ada hipotek, asuransi, dan dana pensiun. Oleh karena itu, melalui laporan ini penulis kami ingin mengkaji lebih dalam mengenai jenis-jenis anuitas, rumus yang digunakan, serta penerapannya dalam situasi keuangan nyata. Next. Baik, dari tujuan, tujuannya yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai anuitas, baik dari segi pengertian maupun penerapannya. Penulis ingin menjelaskan atau kita ingin menjelaskan jenis-jenis anuitas yang umum digunakan serta bagaimana cara melakukan perhitungan nilai sekarang dan nilai yang akan datang dari suatu anuitas. Selain itu, bertujuan untuk menunjukkan penerapan konsep anuitas dalam berbagai aspek keuangan sehari-hari, terutama dalam bidang keuangan dan perbankan. Dalam ruang lingkup ini, membahas perbandingan skema kredit kendaraan bermotor dengan menggunakan pendekatan matematika keuangan, khususnya metode anuitas. Fokus utama diarahkan pada analisis pembiayaan kendaraan bermotor dari beberapa lembaga keuangan, baik bank maupun perusahaan leasing. Dengan jenis kendaraan yang sama, perbandingan dilakukan berdasarkan beberapa variabel utama seperti besarnya cicilan bulanan, total pembayaran selama tenor kredit, dan total bunga yang harus dibayarkan. Tujuan dan ruang lingkup ini untuk memberikan pemahaman kepada pembaca untuk mengenai skema pembayaran anuitas ini. Dari metodologinya, yaitu digunakan dalam laporan ini, yang dimana dengan tahap pengumpulan data, yaitu memilih jenis kendaraan bermotor yang akan dikaji dan mengumpulkan informasi dari minimal 2 lembaga pembiayaan mengenai harga kendaraan, uang muka, tenor kredit, dan harga serta suku bunga. Yang berlaku data dapat diperoleh melalui situs resmi brosur atau hasil wawancara dari langsung oleh kelompok kami.
Next. Untuk selanjutnya yaitu ada kredit kendaraan bermotor akan dijelaskan oleh Anissa Rahmalia. Untuk Anissa Rahmalia saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan mengenai kredit kendaraan bermotor atau disingkat sebagai KKB. Untuk pengertiannya sendiri, KKB merupakan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan multifinance yang diberikan kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas. KKB termasuk dalam kategori kredit konsumtif karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, bukan untuk usaha atau kegiatan produktif. Untuk jenis-jenis KKB ada kredit kendaraan bermotor baru, kredit kendaraan bermotor bekas, kredit sepeda motor, dan kredit mobil. Dasar hukum KKB, landasan hukum utama yang mengatur mekanisme ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 undang-undang tersebut, setiap perjanjian fidusia wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia agar memperoleh kekuatan hukum dan eksekutorial. Yasin menegaskan bahwa pendaftaran fidusia ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan prasyarat mutlak bagi perusahaan pembiayaan agar dapat mengeksekusi objek jaminan secara sah apabila debitur wan prestasi atau cedera janji. Selanjutnya ada kredit kendaraan untuk prosedur pengajuan KKB, yaitu ada pengajuan permohonan kredit, survei dan analisis kelayakan kredit, lalu penandatanganan pinjaman kredit, yang terakhir ada pencairan kredit dan pengiriman kendaraan. Untuk faktor yang memengaruhi persetujuan KKB adalah suku bunga, down payment atau DP, dan tenor. Untuk pertumbuhan dan tantangan KKB tersendiri, untuk pertumbuhan yaitu meningkatnya permintaan kendaraan, relaksasi kebijakan uang muka, penawaran program menarik tantangan. Untuk tantangan, fluktuasi suku bunga, ketatnya persaingan antar lembaga, daya beli masyarakat, dan regulasi pemerintah. Untuk syarat umumnya, usia pemohon calon debitur biasanya minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun. Status pekerjaan, permohonan harus memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan yang stabil. Untuk dokumen identitas seperti KTP, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya. Untuk uang muka atau DP, pemohon harus membayar uang muka sebagai sebagian dari pembelian. Untuk jaminan, kendaraan yang dibeli biasanya menjadi jaminan atas kredit yang diberikan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai anuitas. Apa itu anuitas? Anuitas adalah serangkaian pembayaran yang sama besar yang dilakukan pada interval waktu yang sama, biasanya pada akhir setiap periode. Anuitas dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu anuitas biasa, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap akhir periode. Yang kedua ada anuitas di muka, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan pada setiap awal periode. Dan yang ketiga adalah anuitas ditunda, yaitu anuitas yang pembayarannya dilakukan setelah beberapa periode, misal setelah 3 bulan atau beberapa bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang anuitas, yaitu anuitas biasa menghitung nilai sekarang. Misalnya, seorang ingin membeli sebuah motor dengan kredit sebesar tertentu dan akan dilunasi dengan cara diangsur setiap bulan selama 1 tahun. Angsuran tersebut dimulai pada akhir tahun pertama masing-masing sebesar jika bunga yang dilakukan adalah sebesar 1% 1 tahun, nilai pinjamannya adalah seperti yang dilihat dari atas. Rumusnya
PP sama dengan 1 tambah 1 tambah I, N per I, dan A. Yang kedua, ada anuitas dibayar di muka. Menghitung nilai yang akan datang, yaitu seorang menabung pada setiap awal bulan untuk membeli mobil sebesar sekian selama 1 tahun berturut-turut dengan suku bunga 1% per tahun. Setara pertama dilakukan pada awal bulan pertama dan seterusnya. Maka rumusnya bisa dilihat sendiri di layar. Yang ketiga ada anuitas ditunda, yaitu menghitung nilai sekarang. Misalnya seorang meminjam uang sebesar tertentu yang akan dilunasi dengan cara diangsur selama berapa tahun. Angsuran dimulai setelah periode dan dibayarkan di akhir periode masing-masing sebesar seperti periode. Jika suku bunga yang dilakukan adalah sebesar 1% per tahun, maka rumus yang menghitung nilai pinjaman tersebut adalah PV1 nilai pinjaman sekarang, dan N jangka waktu, A besarnya anuitas, dan I tingkat bunga per tahun, M lamanya pertunda pembayaran anuitas. Next, yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran umum Mandiri. Bank Mandiri ini adalah didirikan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai dari program restrukturisasi perbankan akibat krisis finansial Asia 1997. Pada bulan Mei 1999, bank ini mengambil alih Bank Susila Bhakti dan kemudian mengubah nama bank tersebut menjadi Bank Syariah Sakinah untuk berbisnis di bidang perbankan syariah pada bulan Juli 1999. 4 bank milik pemerintah Indonesia, yakni Bank Bumi Daya, Bank Daya Negara, dan Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia resmi digabung di dalam Bank Mandiri Utama Finansial. Next, gambaran umum Adira Finansi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum Adira Finance. Adira Finance atau PT Adira Dinamika Multifinance Tpk ini didirikan pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Perusahaan ini fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, untuk roda 2 dan roda 4. Pada awalnya, Adira Finance merupakan perusahaan independen, namun pada tahun 2004, Bank Danamon resmi menjadi pemegang saham mayoritas yang memperkuat posisi Adira di industri pembiayaan Indonesia. Adira Finance terus berkembang dan kini melayani jutaan pelanggan dengan berbagai produk pembiayaan, termasuk pembiayaan multiguna dan elektronik. Selain itu, Adira juga aktif dalam layanan digital melalui aplikasi Adiraku. Next. Studi kasus Adira Finance. Ringkasan kasusnya, penelitian dilakukan terhadap praktik Adira Finance cabang Mataram dan Bandar Lampung dalam menangani kredit macet. Dalam beberapa kasus, kendaraan di debitur ditarik oleh debt collector tanpa adanya putusan pengadilan atau persetujuan sukarela dari debitur. Fakta hukumnya, UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa eksekusi objek fidusia harus melalui pengadilan kecuali debitur menyerahkan secara sukarela. Putusan MK Nomor 18 PU 2019 menegaskan bahwa kreditur tidak dapat mengeksekusi objek fidusia tanpa putusan pengadilan jika tidak ada kesepakatan sukarela. Fakta sosial dan ekonominya, debitur seringkali tidak memahami isi perjanjian, terutama terkait klausul fidusia. Penarikan kendaraan dilakukan oleh debt collector tanpa surat tugas resmi, bahkan disertai intimidasi. Akibat hukum, Adira Finance ini berpotensi digugat secara perdata atas dasar prestasi dan perbuatan melawan hukum.
Praktik ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Next, studi kasus Mandiri Utama Finance. Ringkasan kasusnya, penelitian dilakukan terhadap Mandiri Utama Finance Cabang Sukoharjo selama pandemi COVID-19. Banyak debitur mengalami kesulitan membayar cicilan karena dampak ekonomi pandemi. Mandiri Utama Finance merespon dengan memberikan restrukturisasi kredit dan tidak melakukan penarikan kendaraan secara sepihak. Fakta hukumnya, Mandiri Utama Finance mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial yang sah. MOF juga mengikuti arahan OJK melalui POJK NA11 POJK 03 2020 tentang stimulus ekonomi nasional. Tidak ditemukan pelanggan terhadap UU Fidusia maupun UU Perlindungan Konsumen. Fakta dan sosial ekonomi. Mandiri Utama Finance melakukan komunikasi aktif dengan debitur melalui telepon, email, dan kunjungan resmi. Debitur juga diberikan pilihan untuk restrukturisasi kredit, termasuk penundaan cicilan, pengurangan bunga, dan perpanjangan tenor. Yang terakhir, tidak ada laporan penarikan kendaraan secara paksa. Selama pandemi, debitur merasa diperlakukan secara adil dan manusiawi, meningkatkan loyalitas terhadap Mandiri Utama Finance. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada spesifikasi motor stylo. Seperti yang telah tadi rekan saya sampaikan, bahwa kami ini membahas tentang perbandingan kredit di Adira Finance dan Mandiri Utama Finance. Dan untuk jenis motor yang kami gunakan itu adalah motor stylo dengan mesin dan performa tipe mesin 4 langkah 4 katup PSP, kemudian kapasitas mesinnya 156,9 cc, kemudian sistem pendinginnya pendingin cairan, sistem bahan bakarnya PGM FI atau injeksi, diameter dikali dengan langkah 60 dikali 55,5 mm, kemudian rasio kompresinya 12 berbanding 1, tenaga maksimumnya yaitu 11,3 kW pada 8.500 rpm. Kemudian torsi maksimumnya 13,8 Nm pada 7.000 rpm. Transmisinya otomatis karena motor matic, kemudian starternya elektrik, dan yang terakhir ada kapasitas oli mesinnya 0,8 liter. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh konsumen pada saat ingin kredit motor. Yang pertama ada syarat umum. Untuk syarat umumnya yaitu warga negara Indonesia atau WNI dan usia minimalnya 21 tahun atau sudah menikah dan usia maksimal kredit berakhir pada 60 tahun. Kemudian ada dokumen yang diperlukan untuk mengajukan kredit. Yang pertama ada formulir pengajuan KKB, kemudian ada fotokopi IKTP pemohon dan pasangan jika sudah menikah, kemudian ada fotokopi kartu keluarga dan NPWP, kemudian ada BKR, rekening listrik, PBB, rekening PDAM, kemudian ada slip gaji untuk karyawan atau SIUP untuk pengusaha. Kemudian yang selanjutnya ada brosur dari perusahaan Adira Finance dan Mandiri Utama Finance seperti pada gambar. Kemudian yang selanjutnya ada uji anuitas pada PT Mandiri Utama Finance. Misalkan Kevin ingin membeli motor stylo 160 CBS dengan cara kredit sebesar 29.050.000 di Mandiri Utama Finance dengan uang muka atau DP sebesar 4.800.000 dan tingkat bunga 0,8% per bulan. Jika pembayaran kredit motor harus dilunasi dalam 24 bulan, maka berapa angsuran per bulannya jika angsuran mulai dibayar hari ini? Dari soal tersebut, ditekankan bahwa angsuran dimulai hari ini, berarti itu menunjukkan bahwa soal tersebut
menggunakan rumus anuitas dibayar di muka. Untuk yang diketahuinya, yang pertama ada PV atau nilai sekarang. Nilai sekarang ini diperoleh dari harga motor, harga kredit motor dikurangi dengan harga DP, yaitu 29.050.000 dikurangi dengan 4.200.000, hasilnya yaitu 24.850.000. Dengan I atau tingkat suku bunganya yaitu 0,8%. Didesimalkan jadi 0,08 dengan N atau tenornya 24 bulan. Kemudian yang ditanyakannya A, yaitu angsuran. Kita langsung masukkan ke dalam rumus sesuai dengan yang telah tadi rekan saya sampaikan. Untuk rumusnya itu ada A sama dengan PV, 1 dibagi dengan 1 dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan min N ditambah 1, kemudian dibagi dengan I dan ditambahkan dengan 1. Masukkan semua nilai yang sudah diketahui tadi, kemudian jumlahkan sesuai dengan mana terlebih dahulu yang harus dijumlahkan. Kemudian 24.850 kali dengan 0,0455958973. Jadi angsuran yang harus dibayar konsumen untuk kredit motor Stylo 160 CBS di Mandiri Utama Finance ini adalah 1.133.054,6110829. Jadi angsuran kredit per bulan motor Honda Stylo 160 CBS di Mandiri Utama Finance adalah sebesar 1.133,054. Kemudian yang selanjutnya ada uji anuitas di PT Adira Finance. Untuk soalnya, misalkan Anton ingin membeli motor Stylo 160 CBS dengan cara kredit sebesar 30 dengan uang muka atau DP sebesar 5 juta dan tingkat bunga 2% per bulan. Maka berapa besar angsuran per bulannya jika angsuran dimulai hari ini? Seperti soal yang sebelumnya, ini ditanyakan angsuran dimulai hari ini, berarti menggunakan rumus dibayar di muka. Kemudian yang diketahuinya itu ada PV. PV ini diperoleh dari 32.350 dikurangi dengan DP-nya 5 juta, jadi PV-nya 27.350. Kemudian tingkat suku bunganya 2% atau 0,02 dan N atau tenornya 24 bulan. Yang ditanyakan adalah A atau angsuran. Kemudian masukkan ke dalam rumus, rumusnya sama seperti yang sebelumnya. Hingga hasilnya itu 27.350 dikali dengan 0,05183440907018. Hasilnya yaitu 1.417.671,0881137. Jadi, besarnya angsuran kredit motor di Adira Finance dengan jenis motor Honda Stylo 160 CBS adalah sebesar 1.417.671. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan atau menjelaskan terkait dua lembaga tersebut dari Mandiri Utama Finance dan Adira Finance. Dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwasannya berdasarkan observasi kelompok kami atau teori dan perhitungan anuitas pada Adira Finance dan Mandiri Utama Finance, dapat disimpulkan bahwasannya matematika keuangan berperan penting dalam menentukan cicilan, bunga, dan total biaya kredit. Nah, yang kedua, perusahaan memiliki kebijakan berbeda, terutama pada suku bunga dan kualitas layanan. Mandiri Utama Finance cenderung menawarkan bunga lebih rendah dan cicilan lebih ringan, sedangkan Adira memiliki jaringan luas namun menghadapi beberapa kendala terkait kepatuhan dan proses penagihan. Nah,
Terkait dari saran, konsumen disarankan untuk melakukan perbandingan menyeluruh sebelum mengambil kredit kendaraan, terutama terkait suku bunga, biaya administrasi, mekanisme fidusia, serta total pembayaran hingga akhir masa kredit. Penting bagi konsumen memastikan bahwa perjanjian kredit jelas, transparan, dan sesuai ketentuan hukum agar terhindar dari risiko kerugian atau kredit macet. Terima kasih pada Ibu dosen, Ibu Ana Sakinatun SAKMM, selaku dosen mata kuliah Matematika Keuangan. Saya kira diskusi pada kali ini sudah cukup. I think is eating. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.